sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai, halo adik-adik semua yang disayang Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa kan? Sehat dan bersukacita senantiasa. Oke, puji Tuhan. Senang sekali loh Kak Dia berjumpa dengan kalian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Golden Kids Online Service Bethany Home Magelang. Nah, Kak Dia kali ini mau menyampaikan kisah tentang Yakub, perjalanan panjang seorang yang bernama Yakub. Nah, adik-adik masih ingat nggak kisah cerita yang disampaikan oleh Kak Andrea kemarin tentang seorang yang bernama Yakub? Masih? Oke, good. Jadi perjalanan panjang dari seorang Yakub ini dimulai dari ketika dia memperoleh berkat hak kesulungan yang seharusnya itu diberikan kepada Esau. Tetapi Esau menukarnya dengan sepele ya. Menukar dengan apa adik-adik? Yes, good. Menukar dengan semangkok kacang merah. Nah, kemudian ketika Esau menyadarinya kalau hak kesulungannya itu sudah jatuh ke tangan Yakub, dia marah dong. Dia mengejar Yakub dan hendak membunuh Yakub. Tetapi Yakub kemudian melarikan diri ke Haran. Dia meninggalkan keluarganya dan pergi ke Haran, ke tempat saudara dari ibunya yang bernama Bapak Laban ya. Oke. Dia lanjut ya. Semasa Yakub tinggal di Haran, kemudian Yakub bertemu dengan seorang yang bernama Rahel nih. Yakub suka dong sama Rahel, dia jatuh hati sama Rahel ya. Terus Rahel ini adalah anak dari Bapak Laban. Jadi Bapak Laban ini adalah pamannya Yakub. Dia memiliki dua orang putri ya. Yang pertama namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Nah, kemudian Yakub bilang ke Bapak Laban ini, "Aku akan bekerja kepadamu selama 7 tahun jika engkau memberikan Rahel kepadaku sebagai istri." Nah, kata Yakub seperti itu, dia bilang ke Bapak Laban. Akhirnya apa dong? Bapak Laban menyetujuinya. Oke, kalau itu yang menjadi maumu. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik setelah hari pernikahan mereka tiba? Ketika dibawanya lah pengantin perempuan itu, nah dibawanya pengantin perempuan itu diberikan tudung. Dia ditutup mukanya oleh tudung yang sangat tebal ya, yang tidak terlihat, sampai tidak terlihat mukanya karena kainnya tebal.
Nah, itu sesuai dengan tradisi yang ada di sana ya, yang ada di daerah itu pada waktu itu, yaitu setiap pengantin perempuan menggunakan tudung, ditutupin wajahnya itu menggunakan kain yang tebal. Nah, ketika Yakub membuka tudung perempuan itu, tada! Apa yang terjadi adik-adik? Nah, kaget dong Yakub, terkejut ternyata Yakub ini. Nah, karena yang dilihatnya ketika tudung itu dibuka bukan Rahel, tapi Lea. Nah, Lea adalah kakak dari Rahel. Nah, Yakub padahal tidak suka dengan Lea, dia lebih mencintai, menyayangi Rahel. Yakub merasa sangat kecewa karena telah ditipu oleh pamannya, yaitu Bapak Laban ini. Tetapi meskipun dia sendiri juga pernah menipu ayahnya. Ingat gak cerita tentang ketika Yakub menerima berkat hak kesulungan, dia menipu ayahnya dengan cara seperti apa? Ya betul, dia menggunakan pakaian dari bulu binatang ya, supaya dia terlihat seperti Esau ya. Oke. Nah, cara yang sama ini juga yang dilakukan pamannya Laban kepada Yakub. Dia mengelabui Yakub ya adik-adik. Nah, terus Laban ini berkata kepada Yakub, "Di negeri kami tidak dibenarkan anak yang muda yang menikah terlebih dahulu daripada yang lebih tua. Jadi dipastikan Lea lah yang harus menikah lebih dulu karena Lea adalah anak nomor 1 dan Rahel adalah anak nomor 2. Nah, kemudian ada syarat lagi ya dari Bapak Laban ini. Bapak Laban memberikan syarat dan bilang kepada Yakub, "Aku akan memberikan Rahel kepadamu jika kamu mau bekerja lagi kepadaku selama 7 tahun lagi." Nah, akhirnya semua setuju dengan syarat-syarat tersebut. Yakub setuju dan Bapak Laban juga menyetujui. Nah, singkat cerita, kisah ini adalah setelah bekerja selama 20 tahun kepada pamannya atau Bapak Laban ini, Yakub mengumpulkan semua keluarganya dan semua hartanya untuk meninggalkan Haran. Dia pengen kembali ke tanah kelahirannya, yaitu tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan pulang ke Kanaan ya adik-adik, Yakub mendapat berita bahwa kakaknya yang bernama Esau dan 400 anak buahnya itu sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Yakub, untuk berjumpa dengannya. Wow, ngapain ya? Ini yang membuat Yakub sangat ketakutan. Wah, dia teringat bahwa dulu ketika Esau sadar sudah ditipu oleh Yakub, dia mengancam pengen membunuh Yakub. Kemudian Yakub pada akhirnya lari ya ke Haran, ke tempat lain ya. Oke. Singkat cerita, pada malam itu Yakub membawa keluarganya untuk menyeberangi sungai. Nah, sementara dia masih tinggal di belakang untuk berdoa adik-adik. Apa yang dilakukan Yakub ini adalah berdoa. Nah, ketika keluarganya sudah menyeberang dan dia tinggal sendirian, dia merasa ada seorang laki-laki yang memegangnya. Dia kemudian bergelut dengan laki-laki itu hingga pagi. Bayangin, hingga pagi bergumul dengan laki-laki itu. Nah, ternyata laki-laki itu, orang itu adalah siapa? Malaikat Tuhan. Dia telah memberkati Yakub dan mengubah namanya menjadi Israel. Nah, ketika Israel atau Yakub ini bertemu dengan Esau kakaknya, apa yang terjadi adik-adik? Mereka berantem? Mereka bertengkar? Atau bergumul lagi? No. Mereka berdamai satu dengan yang lainnya adik-adik. Nah, Esau mulai memaafkan Yakub, sudah memaafkan Yakub. Kemudian Yakub juga meminta maaf kepada Esau. Akhirnya mereka berdamai, tidak ada perkelahian, tidak ada pertikaian, dan tidak ada saling membunuh ya, saling menghancurkan. Nah, tetapi yang ada di dalam hati mereka adalah damai sejahtera. Ya, mereka berkumpul kembali dengan saudaranya ya, satu dengan yang lain. Nah,
cerita Alkitab ini ada di Kejadian 29 ayat 15 sampai 35. Kemudian Kejadian 30, Kejadian pasal 31, Kejadian pasal 32, Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan 16. Adik-adik bisa baca ya di rumah. Nah, untuk selanjutnya Kak Diah mengajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab. Yuk kita buka Alkitab sama-sama. Adik-adik boleh menyiapkan ya Alkitabnya. Yes, good. Kita akan buka di dalam Mazmur 34 ayat 16. Bisa kita baca sama-sama? Sudah siap? Are you ready yang ada di rumah? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, oke adik-adik, Kak Dia juga akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nih adik-adik nyimak nggak ya tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Dia? Dan pastinya adik-adik bisa jawab ya semuanya. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana Laban mengelabui Yakub? Apa? Yes, good. Ya, dengan cara memakaikan Lea dengan tudung yang tebal, yang tidak terlihat mukanya. Yeay, hebat adik-adik. Tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Pertanyaan yang kedua ya. Dengan siapakah Yakub bergumul? Ayo, dengan siapa? Siapa ya tadi itu yang bergumul dengan Yakub? Ya, betul adik-adik. Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Yes. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Siapakah nama baru Yakub? Siapa? Wow, hebat. Nama baru Yakub adalah Israel. Oke adik-adik, sampai di sini dulu Kak Dia menyampaikan cerita tentang Yakub. Next, kita sambung lagi ya, cerita tentang firman Tuhan yang akan diceritakan esok hari. Oke, simak terus dan saksikan terus Golden Kids Online Service Bethany Home Magelang. Nah, yuk Kak Dia ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami, buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat berkat-Mu juga Tuhan atas setiap kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa selalu mengasihi, selalu taat dan setia kepada Tuhan, selalu takut akan Tuhan, mengerjakan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati juga kami dalam studi kami, sekolah kami, baik itu di dalam sekolah, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami, berkati dengan kesehatan dan kekuatan dan kasih-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Sampai jumpa adik-adik. Happy Sunday and God bless you semuanya.